A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun pangapunten kalau bahasane campuran. Dan nyuwun pangapunten mboten enten persiapan meh ngopo, buke juga dadakan iki. Sedikit mawon. Ya syukur alhamdulillah kula sekeluarga saged menghadiri silaturahmi yang diadakan saben tahun nggih. Dan syukur alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat, walaupun ada sebagian yang capek, kesel, sakit karena kecapean ngoten niku. Ya mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah juga sakit niku juga nikmat. Jadi nikmat niku mboten cuma sehat, rezeki banyak, anak banyak, anak pinter, bukan cuma niku. Jadi nikmat niku juga sakit niku nikmat. Kita hidup cukup, gur cukup, bukan miskin nggih, tapi cukup niku juga nikmat. Anak yang mboten nurut, nek dikandani mboten langsung nurut niku juga nikmat. Terus keluarga yang mboten menurut pandangan orang mungkin mboten harmonis niku juga nikmat. Karena niku semua pasti yang terbaik datang dari Allah niku. Karena setiap orang niki kan Allah berikan ujian niki beda-beda. Yang pinter niku juga ujian, yang sugih niku ujian, yang hidupnya pas-pasan juga ujian. Yang sawangane keluargane nyaman juga niku ujian bagi keluarga yang disawang nyaman niku. Jadi semua sesuai dengan kadar dan porsinya. Dan insya Allah niku apabila semua bisa menghadapi, tujuannya Allah memberikan segala macam ujian niki kan supaya semua manusia niki mboten podo. Nek podo kan kita akan diganti kaum yang lain ngoten niku. Nek saya kabeh ya diganti dengan kaum yang lain. Jadi tinggal kembali kita menyikapi apa yang Allah berikan ke kita niku, kita sikapi dengan pengennya Allah niku dengan sabar dan sholat ngoten niku mawon. Sabar, sholat dan bersyukur. Sajane hidup niku simple. Yang gawe susah niki terkadang yo pikirane menungsone dhewe yang ngerasa dirine mampu ngelakukan segala hal, yang ngerasa dirine punya kekuasaan sakjane niku. Karena kalau ngerasa dirine mampu, kalau Allah berikan sedikit sandungan apa cobaan pasti kaget dan ujung-ujungnya iso putus asa. Niku yang bukan diharapkan. Terus nek wong ngerasa punya kekuasaan, terbiasa apa-apa dilayani oleh orang lain, mbah pembantu, mbah napa niku kan, mbah ajudan niku. Suatu saat diambil apa kon urip dhewe engko bingung. Sajane simpel. Nek duwe kekuasaan ya, oh iki Allah titipkan kepadaku sesuatu hal ya sebagai penyambung rezekinya anak buahku dan juga sebagai ujian bagiku. Ngoten niku. Terus niku intine
apa yang Allah takdirkan untuk kita niku ditampa mawon, ditampa. Terus kita ojo pernah sekalipun menghardik apapun yang Allah berikan dan jadikan kepada kita, entah itu berupa kesenangan, kebahagiaan, atau kesedihan sekalipun, karena semua niku pasti enten hikmahe. Niki kula cerita sedikit sekelumit pengalaman kula nggih. Mungkin 2 tahun yang lalu udah 2 tahun lalu pada saat Covid lagi mengganase niku pas kebetulan kula lagi ning Banjarmasin ya kathah keperluan dan mendadak enten kabar istrine kula niku enten penyakit yang harus ditangani dengan dokter spesialis. Jadi pun melakukan pemeriksaan teng Banjarmasin 4 rumah sakit, mulai rumah sakit yang negeri sampai yang swasta yang saya. Yo sempat dengar shock kok bisa begini. Tapi alhamdulillah tasik dikasih pikiran yang sehat. Niku kula urun rembug niku buke mboten ngertos. Buke pada zaman niku pake tasik enten mboten ngertos kabar detika niku enten kabar niku. Terus kami akhirnya melakukan golek rumah sakit terbaik di Indonesia, walaupun pada saat itu kata keperluan, tapi jari kula jenenge ujian ya pasti semua hamba yang Allah uji niku pasti saged ngelampaui. Mbuh niku pripun carane. Ternyata kalau goreng Jakarta dilakukan tindakan medis niku juga nih Jakarta dadaan, hari Minggu berangkat, Senin perlakuan operasi. Ternyata hasil operasinya di luar apa yang dibayangkan. Dan niku kalau ambil petik hikmahe. Pada saat mau menjalankan operasi niku baru buke kula kabari. Terus Pak kula kabari lho, kok budal rono pada saat zona merah niku. Jakarta pun zona merah. Kula wis karo Dek Tika niku mboten mikir kena Covid apa mboten. Yang penting ya wis pasrahke tawakal kepada Allah. Dan pada saat niku nggih setiap waktu mboten nenten waktu luang niki nggih nonton HP, nonton yang enggak berguna niku, maksudnya koyo nonton YouTube atau dengar kayak musik. Pada saat mulai kejadian niku kabar niku mboten pernah. Jadi buka HP yang dibaca Al-Qur'an, setiap waktu bar salat pun. Dan pada saat niku pula niki bukan menceritakan nggih, cuma sebagai pengalaman supaya memacu kita semua lah. Pada saat niku juga niku tahajudnya rajin, tidurnya kurang. Jadi pokoknya berupaya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan terus Allah memberikan kejutan. Padahal yang Banjarmasin niku juga yang ngecek hasil lab niku juga titelnya pun profesor dan pun pengalaman pun sepuh juga. Dan ngajar dengan universitas juga kan, universitas saya niku. Tapi kami tetap berusaha minta petunjuk ke Allah, berdoa. Ternyata Allah berikan hati kami supaya kita mencari rumah sakit yang lain. Sebelum mencari rumah sakit yang lain niki enten meneh niku kan pasti tanya ke teman-teman rumah sakit niku dokternya yang saya pripun, sinten yang saya, dibilangin yang saya niki. Akhirnya hari Senin niku kan seminggu sampai teng Jakarta, Senin langsung di rumah sakit teh. Alhamdulillah niku kan mbiyen meh ning rumah sakit meh melakukan pemeriksaan harus tes PCR. Apa istrine kula niku harus PCR kan. Alhamdulillah hasilnya negatif, kula juga negatif, sebagai penunggu juga negatif. Pengen ketemu dokter yang direkomendasi ke konco-konco niku yang kabare saya dokternya. Dan syukur alhamdulillah dokternya lagi full. Dikon nunggu 1 minggu kemudian. Jadi kula mboten mungkin nek 1 minggu. Akhirnya
Pengennya ya dokter yang ada aja sudah. Dibilang ke pihak rumah sakit, mereka menyampaikan yang ada cuma dokter Ramadan. Terus kula kon urun rembug karo istrine kula, gimana dek dokter Ramadan? Kan kita nggak jare DTK kan nggak tahu apa nih jenenge historine ngoten niku lho. Jare kula ya nggih kita jalani mawon, insyaallah ini yang terbaik. Ya nggih mlebu ning ruangan dokter Ramadan diceritake ning Banjarmasin niku kan nggawa hasil lab-labe barang niku. Terus jare dokter Ramadan ya udah kita lakukan tindakan. Dan kula yang salute teng mriku nggih. Jadi kula teng mriku banyak pelajaran yang dipetik. Pertama, kita nek mandang manusia niki ojo cuma dipandang kulite, ojo cuma dipandang penampilane. Yang jenenge dokter Ramadan niki jenengan penampilane koyok petani. Koyok petani mboten koyok dokter umum penampilane. Tapi berkat kejadian niku kula ngakui beliau amanahnya luar biasa. Jadi kan biyen enten kabar bahwa dokter iki yang penting pasiennya nebus obat bayar larang, intinya ngoten niku kan sebagian dokter. Ternyata dokter Ramadan niki mboten. Dan alhamdulillah niku dokternya muslim karena jenenge Ramadan muslim. Pada saat operasi niku terus operasi kalau dikon milih kan niku. Dikon milih nggih. Pada saat operasi niku juga ya nggih pasrah dan ning ujung iki next ke depane niku kemoterapi per enten jadwalnya kan kemoterapi dari hasil operasi. Ternyata pertengahan operasi 1,5 jam kula nunggu, ya dalam nunggu niku mboten lepas saka Al-Qur'an. Dan niku juga sebelum operasi kula telepon Bu Epae dan enggak pingin Bu Epae pikiran, ya cukup berdoa mawon, semua yang terbaik. Pada saat 1,5 jam operasi berjalan, pas ning ruang tunggu niku enten kanca-kanca juga keluarga juga yang lagi nunggu keluarga lainnya di operasi. Enten yang operasi mata, terus teng mriku enten cerita yang operasi mata niki bapaknya yang nganter ibunya. Terus kalau tanya anaknya mana Bu, aku punya anak 3 orang tapi tidak ada yang mau nganter, padahal anaknya satu rumah semua. Ya ning mriku juga enten pelajaran juga yang dipetik. Terus bapaknya niku pun operasi ping pira ngoten niku kan. Pun operasi ping pira. Dan niku wingi mboten weruh kula hasilnya pripun karena pas dek tikan niki rampung yang beliau niku dereng rampung niku. Terus 1 jam niku operasi berjalan nggih. Terus dokter niki manggil kula, Pak, coba Pak, alhamdulillah sepertinya yang ibu derita ini bukan yang seperti yang hasil cek lab di Banjarmasin. Ini kayaknya ringan saja. Yo kula langsung bersyukur terus ngabari ibu kan. Terus jarene, tapi tunggu Pak, kami akan melakukan cek lab 2 kali dan itu perlu 1,5 jam lagi. Ya enggak apa-apa Dok, lakukanlah semaksimal mungkin. Ya akhirnya alhamdulillah pada saat yo ngoten niku hasilnya alhamdulillah mboten yang di separah yang disampaikan saka tiang pinter ning Banjarmasin ngoten niku kan. Tiang pinter maksudnya tiang dokter niku. Terus dari iku kula kan kon check up meneh bar rampung niku kon check up. Dari kula, Dok, kalau check up di sini kan nggak mungkin, saya dari Banjarmasin. Terus gimana Dok? Ada nggak? Oh ada temanku di sana, Dokter Budiono, teng Rumah Sakit Sari Mulya swasta juga. Ya niki runut terus mulai seminggu kemudian check up teng Dokter Budiono. Nah niki pelajaran juga. Ulangan ke Sukarjo. Oh sempat akhirnya hari niki operasi satu malam mawon nginep ning rumah sakit. Terus kalau bersikeras metu dan dek tika alhamdulillah kondisinya pun sehat. Terus dari dokter Ramadan, oke, yang penting pasien sehat dan yakin, silahkan keluar daripada lama-lama di rumah sakit, entar akhirnya malah kena COVID. Akhirnya metu terus kula jujuk teng Sukarjo mampir. Dan alhamdulillah niku. Dan Bu Epae ya seneng banget kan. Niku hitungane silaturahmi dadakan ngoten niku. Terus bariku ning Sukarjo sempat 2 dino apa 3 dino niku, terus balik Banjarmasin.
2 hari kemudian check up meneh teng rumah sakit yang dirujuk niku karo dokter senior. Jadi pada saat yang mriku ketemu dokter senior ngeten niki. Kula intine mawon, jare dokter senior niki kalau saya hubungannya dengan organ tubuh manusia, saya nggak percaya dengan alat kalau 1 kali tes. Saya perlu 2-3 kali bahkan 4 kali tes. Karena alat itu bikinan manusia. Tidak ada satupun alat yang sempurna. Saya nggak berani. Kalau nggak mudeng ya dokter iki muslim apa mboten jenenge Budiono. Tapi koyoke wong Cina ngoten niku. Jadi saya nggak percaya. Jadi saking pelajarannya saking mriku pada saat niku kula pas kathah keperluan tapi ya wis kula tawakal mawon pun usaha dan tawakal nganti kula nggawa sertifikat omah BPKB niku barang kula meh njilih ning wong yang kula kenal dengan menggadaikan niku dan alhamdulillah wong yang kula kenal niki mboten gelem nampa sertifikat karo BPKB. Enggak usah, aku percaya kamu, tak kasih kamu perlunya kapan, tak kasihkan uang ini. Udah bawa. Jadi saking mriku niku banyak banget pelajaran. Jadi apapun yang Allah berikan ke kita itu entah itu kebahagiaan, kesedihan, entah kita ditinggal orang yang tercinta, itu semua pasti yang terbaik dari Allah. Ngoten niku. Jadi intine kita tompo apapun yang sekarang Allah berikan ke kita sabar terima semuanya, entah itu sakit, entah itu hidup pas-pasan, kita sabar mawon. Yang penting setiap kita dalam menerima apa yang Allah beri itu, kita harus bisa semakin mendekat kepada Allah. Misalnya kalau hidupnya mampu nggih, misalnya dikai kemampuan, tapi kalau malah semakin adoh atau kalau disibukkan oleh pekerjaan kalau atau bisnisnya kalau disibukkan dan kalau lali salate, yo salat kelingan mungkin kelingan salate, tapi salate mboten meneh teng berjamaah teng masjid. Salate yo misalnya duhur setengah nek teng mriku setengah siji nggih Banjarmasin. Setengah siji, oh kula salate jam 1 mawon nah. Nah, ngoten niku juga ampun lalai. Jadi nek bagi laki-laki diusahakan niku salat nek iso berjamaah teng masjid. Nek anune sih hadise iki berjamaah nggih, nek teng masjid niku kan enten ganjarane meleh. Niku intine niku. Jadi yang penting kita menerima apapun yang Allah beri itu dengan bersabar, salat, dan satu juga kita jangan pernah menghardik atau mencela segala apapun yang Allah beri. Karena kalau mencela itu kita podoe nggak bersyukur. Jadi kita ya alhamdulillah, misalnya kita dikai anak nakal, anak yang dikandani angel, ya nggih alhamdulillah. Mungkin niki jalur pahalane ya sapa ngeten niki. Jadi niku mawon nggih. Kalau terlalu panjang mungkin enten salah kata niku murni saking kula. Nek enten kebaikan mudah-mudahan bisa diambil dan kita amalkan, dan itu semua murni, kebaikan itu semua datangnya dari Allah. Niku mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.